Bab 325. Diculik. Lebih dari selusin gangster yang tiba-tiba keluar, membagi pekerjaan mereka dan bekerja sama dalam tindakan, terorganisir dan terencana, dan jelas datang untuk Maya Gunawan, sang bintang besar. Melihat bahwa target telah melepaskan perlawanan mereka, selusin gangster mengikat tangan mereka ke belakang dan mendorong mereka ke dalam van. Nona Maya, demi kerja sama kalian bertiga, kami akan menjaga kesopanan dasar dan membiarkan Anda menikmati perlakuan bintang. Selanjutnya, selama Anda terus bekerja sama, percayalah, semua orang akan mendapat hasil menyenangkan. Kata seorang kepala gangster sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan segera ada dua gangster lain yang menutupi mereka dengan kerudung hitam, lalu membanting pintu mobil. Suara mesin bergemuruh, van tersentak di jalan, dan pengawal wanita Helena Swan menggerakkan tubuhnya sedikit, mencondongkan tubuh ke Maya Gunawan, dan berbisik. Nona Maya, jangan takut. Mereka mengenakan kerudung untuk kita, jelas tidak ingin kita tahu kemana mereka pergi, dan mereka khawatir kita akan mengungkapkan rahasia mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membunuh kita, mereka seharusnya hanya meminta uang. Setelah mereka mencapai tujuan mereka, mereka pasti melepaskan kita. Maya Gunawan sangat ketakutan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Helena Swan, hatinya merasa sedikit lebih baik. Kenzi tidak banyak bicara, menarik napas, tetap fokus, dan mendengarkan dengan penuh perhatian semua jenis suara lingkungan yang buruk di sepanjang jalan. Sementara van melaju sepanjang jalan, suara kicau burung terus terdengar dari sisi jalan, menunjukkan bahwa van mungkin telah memasuki jalan di antara hutan pinggiran kota. Kemudian Kenzi memperhatikan suara gemericik air sesekali di sebelah kiri, yang sekali lagi menunjukkan bahwa van itu melaju di sepanjang sungai kecil dan di sisi kanan sungai. Setelah mengemudi di sepanjang sungai selama lebih dari 1 jam, van mulai bergelombang menanjak dan menurun lagi, dan Kenzi tahu bahwa itu seharusnya memasuki gunung. Pada akhirnya, van berhenti, dan ketiga orang dibawa keluar dari mobil dan ditahan oleh lebih dari selusin gangster, dan mereka berjalan. Saat ini sudah sangat gelap. Kenzi dapat melihat bahwa mereka bertiga berjalan ke hutan besar yang ditumbuhi rumput liar. Dengan telinganya yang tajam, dia masih bisa mendengar suara sesekali dalam radius lebih dari 10 km, raungan hewan liar setelah gelap. Mereka dikawal sepanjang jalan, dan tidak tahu berapa lama mereka berjalan kaki. Ketika Maya Gunawan berjalan dengan rasa sakit di kakinya dan menangis dengan suara rendah karena kegugupannya, akhirnya, gangster terkemuka melepas tudung dan mendorong mereka ke sebuah rumah kayu di hutan. Ini, di mana ini, apa yang kamu inginkan? Maya Gunawan menangis, melihat dengan jelas bahwa ini adalah rumah kayu yang gelap, dia menjadi semakin ketakutan, dan tidak bisa menahan gemetar sedikit. Tidak ada yang peduli padanya. Di bawah komando pemimpin, para gangster itu semua sibuk. Beberapa dari mereka membawa senjata mereka dan pergi keluar untuk berjaga, beberapa menggantung lampu minyak di rumah kayu, beberapa berjongkok di dekat perapian untuk membuat api, beberapa bahkan mengambil kapak dan pergi untuk memotong kayu, sementara gangster lainnya berhamburan malas, seperti terlihat lelah berjalan, merokok dan minum air, dan istirahat. Gangster terkemuka memiliki perawakan sedang dengan wajah bekas luka. Dia berjalan ke Maya Gunawan dengan tergesa-gesa dan berkata tanpa senyum, "Nona Maya, jangan takut. Anda adalah bintang nasional yang terkenal, setara dengan sapi perah kami. Kami pasti akan memperlakukanmu sebagai VIP, tidak. Aku seharusnya memperlakukanmu sebagai kakek dari dewa kekayaan." Setelah mendengar ini, bandit lainnya tertawa. Di rumah kayu berasap, wajah tersenyum sangat arogan, dan ada seorang pria pendek yang bahkan menyentuh wajah Maya Gunawan secara vulgar. Pada saat ini, pengawal wanita bernama Helena Swan melangkah maju dan memarahi tanpa basa-basi, hal yang tak tahu malu, menjauhlah darinya. Dia menatap pemimpin bandit dan berteriak keras, "Siapa kamu dan apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tikus yang teduh? Jika kamu menginginkan uang, cepat dan katakan secara langsung. Jika menyakiti Nona Maya, aku Helena Swan bersumpah, kecuali kamu menginjak mayatku, kamu sekelompok tikus, jangan berpikir untuk berhasil." Melihat pengawal wanita ini begitu kokoh, bahkan tidak takut mati, semua gangster mengubah wajah mereka. Perompak pendek mengeluarkan pisau pendek, meraih Helena Swan, dan berkata dengan gelap, "Gadis bau, sepertinya kamu adalah pengawal wanita yang baik. Demi ini, kamu berani mengatai kakek ini adalah tikus. Oke, aku akan memberimu darah dulu, agar kamu bisa merasakan kekuatan kakek. Tunggu." Seorang gangster setinggi menara besi berdiri, wajahnya penuh daging, dan otot-ototnya terangsang seolah dirajut. Dia melipat tangannya di dadanya yang agung, dan berkata dengan dingin dan arogan, "Saudara Limo, biarkan dia pergi. Saya ingin bermain dengan pengawal wanita ini dan melihat siapa tikusnya."
Pria pendek yang dipanggil Saudara Limo melirik pemimpin bercodet di sampingnya. Pemimpin itu tidak mengungkapkan pendapatnya. Dia tampak sangat tertarik menonton kesenangan itu. Aku bertaruh padamu sekarang, bertaruh bahwa kamu bisa selamat dari 3 gerakan, kamu harus melakukan yang terbaik, jangan biarkan aku kecewa. Setelah dia selesai berbicara, dia menggunakan pisau pendek untuk memutuskan tali di belakang punggung Helena Swan, lalu mengeluarkan sekotak rokok dan menepuknya di atas meja kopi di rumah kayu. Saya bertaruh 100.000, dan saya bertaruh 3 gerakan untuk pengawal wanita, apakah Anda ingin bermain? Para gangster ini mengira mereka kecanduan judi, dan ketika mereka melihat taruhan Saudara Limo, mereka semua berteriak dan dengan bersemangat menamparkan meja untuk memasang taruhan mereka. Beberapa dari mereka bertaruh di pria menara besi, dan beberapa bertaruh pada pengawal wanita. Tampaknya, Kenzi, Maya dan Helena Swan, hanyalah domba kecil tanpa kemampuan untuk melawan, dan mereka tidak ada di mata mereka sama sekali. Segera, taruhan selesai, dan sekelompok perompak mengosongkan ruang tamu rumah kayu, membaginya menjadi 2 sisi, dan berdiri di sana. Gunakan semua kekuatan untuk bertahan, dan Anda harus menang untuk bertahan 3 gerakan. Jika Anda membiarkanku kalah, aku akan menyayat Anda. Pengawal wanita, pukul titik lemahnya, orang itu telah berlatih energi baja keras, itu hanya efektif untuk memukul perut lunaknya. Menara besi pria kuat bernama Tesan tertawa setelah mendengar ini, dan tidak memandang pengawal wanita seperti Helena Swan. Apakah kamu mendengar itu? Para bajingan itu telah memberikanmu nasihat, ingatlah untuk menyerang kelemahanku. Ayo, aku akan membiarkanmu mengambil keuntungan, aku akan memberimu 2 jurus lebih dulu. Sambil berbicara, Tesan melangkah maju, menekuk tangannya ke dadanya, dan menggunakan energi baja keras. Mengencangkan otot-otot yang kencang di seluruh tubuhnya, dia mengambil postur hanya dipukuli dan tidak melawan. Jangan impulsif, tidak perlu berani. Melihat Helena Swan bersemangat untuk mencoba, Kenzi menghentikannya tepat waktu dan memberi isyarat padanya untuk tidak melawan pria kuat itu. Dia melihat bahwa pria bernama Tesan telah berlatih energi baja keras setidaknya selama 10 tahun, dan Helena Swan bukanlah lawannya. Bah, pengecut. Helena Swan tidak mendengarkan sama sekali, memelototinya dengan jijik, lalu mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Tesan. Dia membanting tinju meriam, mengenai dada dan perut Tesan, tetapi wajah Tesan tetap tidak berubah, dia tidak bergerak setengah langkah dan masih ada seringai di sudut mulutnya. Ayo, pengawal wanita, aku akan membiarkanmu melakukan pukulan. Helena Swan diam-diam terkejut. Pukulan ini setidaknya sangat keras, tetapi pria ganas bernama Tesan di depannya tidak terluka. Helena Swan tidak berani mengangkatnya lagi. Tepat ketika dia melihat sebatang besi berdiri di dekat dinding, dia dengan cepat mengambilnya, berteriak keras, dan menyapu ke arah pinggang Tesan. Sebuah ledakan keras. Tesan masih berdiri di sana, tidak bergerak seperti menara besi, batang besi yang tebal telah patah dan terbelah menjadi 2 bagian. Helena Swan berdiri di sana dengan terkejut, kedua telapak tangannya terasa sakit yang membakar. Maya Gunawan, yang ada di samping, juga terkejut ketika melihatnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada gangster yang begitu kuat di dunia yang dipukul pinggangnya oleh batang besi yang sangat tebal. Tidak hanya baik-baik saja, tetapi batang besi itu patah. Hehe, kamu memukulku seperti kamu tidak makan, dan kamu terlalu lembut. Pengawal wanita, sekarang giliranku. Tesan menyeringai, tiba-tiba menggertak Helena Swan, dan menyapu lengan besinya. Kenzi, yang berdiri bersama Maya Gunawan, sedikit mengernyit saat melihatnya. Bab 326. Penghinaan Maya Gunawan. Kenzi dapat melihat bahwa Helena Swan berada dalam situasi yang buruk. Dengan gerakan ini, Tesan menyapu ribuan tenaga, dan dia telah mengumpulkan energi baja keras di lengannya yang menyapu. Dengan kekuatan Helena Swan, tidak mungkin untuk menahannya. Seperti yang dia harapkan, di hadapan sapuan tangan besi Tesan, Helena Swan tidak bisa mengelak dan hanya bisa memblokir dengan seluruh kekuatannya. Bang! Sebuah ledakan keras. Dia melihat Helena Swan terguncang jauh dan berteriak. Pada akhirnya, dia berguling dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah, dan tidak bisa bangun. Sampah yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan satu gerakan pun, namun kamu berani bertindak sebagai pahlawan di depanku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran, biarkan kamu mengerti bahwa di mataku, kamu hanya seekor tikus. Pria kuat bernama Tesan menendang lagi, dan Helena Swan mengerang kesakitan lagi. Pada saat ini, wajah Maya Gunawan menjadi pucat karena ketakutan.
Anda harus tahu bahwa pengawalnya Helena Swan adalah juara bertarung tim SWAT wanita dan memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat, tetapi gangster bernama Tesan sangat menakutkan, dan hanya dengan satu gerakan, Helena Swan terluka parah. Maya Gunawan memandang Tesan yang seperti menara dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Pada saat ini, para bandit yang bertaruh pada Helena Swan sangat marah sehingga mereka mulai melampiaskan kemarahan mereka dan mengutuk. Nasibnya yang buruk, bodyguard wanita ini benar-benar tidak berguna. Aku berharap dia bisa menahan 3 jurus, tapi dia tidak bisa menahan 1 jurus. Benar, aku tidak menyangka Tesan, dia sangat ganas dan dia bahkan telah berlatih energi baja keras untuk perutnya yang lemah. Sepertinya gelar Master nomor 1 geng beruang hitam benar-benar jadi namanya. Tenzi tidak bisa tidak mendengarkan untuk kata-kata aneh mereka, geng beruang hitam. Dia ingat nama, geng beruang hitam. Lebih dari sebulan yang lalu, seorang polisi wanita, Yuna Seira, melakukan misi pengintaian dan memasuki sebuah bar untuk menyelidiki hilangnya 2 mahasiswi. Kemudian, Yuna Seira hampir jatuh. Bandit dan Kenzi lah yang bergegas tepat waktu untuk menyelamatkan Yuna Seira. Kenzi ingat dengan sangat jelas bahwa para gangster di bar pada waktu itu menyebut nama geng beruang hitam. Kemudian, Yuna Seira juga mengatakan bahwa geng beruang hitam sebenarnya adalah geng bajak laut yang memperdagangkan orang secara ilegal. Mereka tinggal di tempat yang tidak ditentukan, beroperasi secara diam-diam, dan sangat kuat. Polisi melakukan pengepungan beberapa kali, tetapi mereka membunuh lebih dari selusin SWAT, dan akhirnya lolos tanpa jejak. Tak disangka bahwa geng beruang hitam, yang Yuna Seira coba lacak, bertemu dengan Kenzi. Saudara, sesuatu terjadi pada kapal. Pada saat ini, seorang bandit mendorong pintu dan masuk dengan walkie-talkie di tangannya, dan melaporkan kepada pemimpin codet. Baru saja, nelayan berkata di walkie-talkie bahwa kapal penangkap ikan kandas ketika berlabuh. Meminta kami untuk mengirim beberapa orang untuk mengeluarkan kapal penangkap ikan dari kawanan. Pemimpin, Scarface, melihat kekerumunan dan memberi perintah, Tesan, Saudara Limo, dan kalian, tinggal dan awasi mereka bertiga. Yang lain akan pergi ke pantai bersamaku. Setelah Scarface menjelaskan, gerombolan gangster terpecah menjadi 2 kelompok. Sebagian besar dari mereka mengikuti Scarface dan meninggalkan rumah kayu, sementara pria kuat tinggi bernama Tesan, dan pria pendek bernama Saudara Limo, bersama dengan beberapa bandit yang berjaga, tetap tinggal. Bawa mereka ke loteng. Setelah Scarface pergi, pria kuat Tesan yang seperti menara besi itu jelas adalah bos dari bandit-bandit ini. Di bawah perintahnya, ketiga Kenzi dikawal ke loteng. Loteng kayu itu gelap gulita, dan udara dipenuhi dengan bau busuk dan jamur. Masih ada kasur yang runtuh dan perabotan gelap yang menumpuk di sudut-sudutnya. Tesan memeriksa kembali tali yang diikat di belakang ketiganya, dan kemudian menyuruh seorang bandit menjaga dan memimpin yang lain ke bawah. Duduklah dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membiarkan darahmu keluar. Penjaga yang tinggal di belakang berkata dengan keras. Kenzi menurunkan matanya dan duduk bersama Maya Gunawan. Pria itu memandang pengawal wanita yang terluka parah. Sesuatu yang tidak terduga tak akan terjadi, jadi dia pergi ke ujung loteng dan merokok di depan jendela. Kenzi tersenyum dingin di dalam hatinya, mengetahui bahwa kesempatan untuk melawan telah datang. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan mengencangkan lengan yang diikat di belakang punggungnya. Tali rami tebal yang diikat erat membuat suara berderit saat perlahan-lahan mengencang. Tetapi pada saat ini, pengawal wanita Helena Swan datang kepadanya dan berkata dengan susah payah dengan suara rendah, Kenzi, apakah Anda memiliki keberanian untuk bergegas bersama saya? Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kamu terluka parah, dan tangan kita diikat, dan dia memiliki pisau. Mereka juga memiliki pistol, jika kamu melakukannya dengan keras, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Helena Swan merendahkan suaranya, matanya bertekad, saya tahu kita mungkin mati, tetapi tidak ada jalan keluar. Selama Anda dapat menjeratnya selama 1 atau 2 menit, setidaknya Nona Maya dapat melarikan diri. Kenzi memandang Maya Gunawan, lalu ke Helena Swan, dan bertanya, bagaimana Nona Maya melarikan diri? Keluar dari jendela, melompat keluar dari loteng, dan lari ke kedalaman hutan. Kenzi menggelengkan kepala lagi dan lagi. Ketinggian loteng tidak rendah. Jika Nona Maya melompat keluar dan tidak mematahkan kakinya, itu akan sangat bagus. Melihat bahwa dia tidak berani mengambil risiko, Helena Swan diam-diam marah, Kenzi, apakah kamu takut mati? Sekarang saya katakan dengan serius, jika Anda tidak mengambil risiko, Anda akan mati cepat atau lambat. Lebih baik menjadi seperti pria pemberani dan melindungi Nona Maya dari pelarian. Dengan identitas dan statusnya, mungkin ada cara untuk menyelamatkanmu.
Kenzi tidak mendengarkan sama sekali, hanya menggelengkan kepalanya. Helena Swan mengertakkan gigi dan membenci, Kenzi, kamu benar-benar pengecut. Tidak heran istrimu memandang rendahmu, memperlakukanmu sebagai sampah, dan ingin menceraikanmu. Jika ini milikku, hanya sampah yang tidak berharga sepertimu, siapa yang tidak malu denganmu? Pada saat yang sama ketika Helena Swan mengucapkan kata-kata jahat, Maya Gunawan memandang Kenzi dengan jijik. Meskipun rencana Helena Swan tidak terlalu cerdik, setidaknya itu menunjukkan bahwa Helena Swan adalah pahlawan wanita yang tidak takut kesulitan dan berani bertarung sampai mati. Di sisi lain, Kenzi, seorang pria yang hanya berani menjadi kura-kura dari awal hingga akhir, bukanlah seorang pria sama sekali, bahkan lebih buruk daripada seorang pengecut yang pemalu. Maya Gunawan bahkan berpikir bahwa tidak heran jika Aurora Bliss yang cantik dan luar biasa memilih untuk menceraikannya, dan setiap wanita akan merasa malu untuk pria yang tidak berguna seperti Kenzi. Apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, mereka menemukan bahwa mereka tampaknya berdebat tentang sesuatu, dan bandit tidak jauh dari sana melihat. Kenzi tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya pada kakak apakah bisa memberiku sesuatu untuk dimakan. Makan kepalamu. Bandit itu memarahi dengan kejam, aku memperingatkanmu, jika kamu tidak tutup mulut, aku akan mengeluarkan darahmu. Kenzi tampaknya sangat penurut, jadi dia tidak berbicara lagi. Melihat wajah putih kecilmu, kami bisa tahu sekilas bahwa kamu mungkin adalah pria yang makan nasi lembut. Perompak itu sama sekali tidak memandang wajah putih kecil Kenzi di matanya, dan tidak peduli lagi. Maya Gunawan melihat penampilan diam Kenzi di matanya, dan merasa lebih jijik di hatinya, pengecut seperti tikus. Pada saat ini, pintu kayu loteng terbuka. Perompak pendek bernama Saudara Limo membawa lampu minyak dan datang ke loteng dengan senyum sedih. Turunlah untuk makan, dan aku akan menjaganya di sini. Saudara Limo, kamu sangat baik datang menggantikanku, tidakkah kamu memikirkan sang aktris itu? Sebelum dia selesai berbicara, pria pendek bernama Saudara Limo itu sudah mendorong perompak yang menjaga keluar, dan memarahi dengan tawa, ayo, saya akan membantu Anda dengan kebaikan, jangan omong kosong. Kemudian dia menutup pintu loteng, dan memegang lampu minyak, dengan senyum jahat datang. Maya Gunawan tidak bisa menahan ketegangan di wajahnya. Pria itu tersenyum jahat, menunjukkan mulutnya yang penuh dengan gigi hitam saat menyentuh kaki sang aktris itu. Hari ini, kamu, Dewi di Langit, kirimkan hati yang baik dan patuhi aku.